أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ketika kita mengenal Allah, bahwa Allah Maha Besar dan kebesaran Allah tak ada bandingannya dan tiada tandingnya, disitulah ya akhwal Islam, seorang hamba akan menjadi tunduk kepada Rabbnya. Seorang hamba akan takut kepada Rabbnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, sesungguhnya mengenal Allah adalah kebahagiaan bagi seorang hamba. Betapa butuhnya manusia kepada mengenal Rabbnya. Bahkan pengenalan seorang hamba kepada Allah melebihi kebutuhan dia kepada makan dan minumnya. Seorang hamba ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Seorang hamba ketika mengenal Rabbnya, dia mengetahui bahwasannya ia mempunyai Rabb yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, sehingga ia hanya bertawakal kepadanya. Dia mengetahui bahwasannya ia mempunyai Rabb yang sangat indah, yang begitu kasih sayang kepada hambanya, yang senantiasa memberikan kebutuhan dan rezekinya, sehingga ia hanya berdoa dan memohon kepadanya. Seorang hamba ketika ia yakin bahwasanya Rabbnya adalah bahwasanya Rabbnya adalah ilah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan bahwasanya ia diciptakan oleh Rabb tersebut, maka ia pun mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya. Seorang hamba ketika ia meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah, Rabbnya yang maha perkasa, maka ia pun tidak pernah menyandarkan hatinya kepada benda apapun, tidak jimat, tidak pula kuburan, tidak pula manusia ataupun siapapun, karena ia tahu bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Rabbul Jalla wa Ala. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengenal Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah
mempunyai 99 nama. Siapa yang menghitungnya, siapa yang menghafalnya, siapa yang mentadabburinya, ia pasti masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, Allah mempunyai 99 nama. Bukan berarti Allah hanya mempunyai 99 nama, akan tetapi yang diperintahkan kita untuk menghitungnya adalah 99, tidak meniadakan bila Allah mempunyai nama selain nama daripada 99 tersebut. Karena Rasulullah dalam hadis lain menyebutkan bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang tidak diajarkan kepada hambanya. Dalam doanya yang masyhur, beliau berdoa, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba wanitamu. Ubun-ubun berada di tangan-Mu. Begitu adil hukum-Mu kepadaku, dan begitu adil keputusan-Mu terhadap diriku. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Sedangkan kita tidak mengetahui berapa jumlah nama yang Allah sembunyikan dan tidak ajarkan kepada hamba-hambanya. Namun Rasulullah mengatakan Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya, dia akan masuk ke dalam surga. Kata Ibnu Qayyim, makna ihsa' bukan hanya sebatas menghitung. Kita mencari dalil-dalilnya, bukan hanya itu, tapi juga menghafalnya, kemudian mentadabburinya dan mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah menjamin siapa saja yang mengihsa' nama-nama Allah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana tidak ya akhal Islam? Ketika seorang hamba mengenal Allahnya adalah Ar-Rahman, nama Rabbnya adalah Ar-Rahman, dia berusaha untuk memahami apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman. Ternyata ia adalah dzu rahmatin wasi'ah. Ia mempunyai rahmat yang sangat luas. Lalu ia melihat secara dalil dari Al-Quran, demikian pula dalam kehidupannya di alam semesta ini. Bagaimana rahmat Allah yang luar biasa. Nikmat Allah setiap detiknya senantiasa turun kepada hambanya. Rahmat Allah senantiasa turun kepada hambanya. Rahmat itu berupa nikmat. Padahal nikmat kita apabila kita hitung-hitung, kita tidak pernah bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Na'am. Mungkinkah kita bisa menghitung nikmat mata semenjak kita lahir sampai kita dewasa? Setiap detiknya kita bisa melihat pemandangan yang indah, berwarna-warni. Dengan mata itu kita bisa menikmati berbagai macam kenikmatan. Mungkinkah kita bisa menghitung nikmat telinga, bahkan nikmat rambut satu helainya ya akhal Islam? Kita sendiri tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana rahmat Allah yang begitu luas kepada kita. Kita hidup di dunia ternyata tidak hanya sebatas diberikan dan dijadikan tubuh kita, tapi disediakan berbagai macam kebutuhan. Allah tumbuhkan pepohonan. Untuk apa? Untuk kenikmatan manusia. Allah ciptakan binatang-binatang untuk kenikmatan manusia. Allah jadikan pasir, Allah jadikan batu, Allah jadikan segala sesuatu. Semuanya untuk kepentingan manusia. Bukankah itu rahmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Hitunglah oleh Anda bagaimana luasnya rahmat Allah kepada Anda. Itu adalah nikmat atau rahmat yang berupa nikmat. Bagaimanakah apabila rahmat itu berupa hidayah, berupa ilm, rahmat itu ya akhal Islam, berupa hidayah kepada jalan kebenaran. Ini merupakan rahmat yang sangat mahal sekali ikhwatal Islam.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah mempunyai 100 rahmat. Allah turunkan 1 rahmat ke dunia. Dengan rahmat itu seorang ibu, seorang ayah menyayangi anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala simpan 99 rahmat di dalam surga untuk kaum mukminin. Dengan 1 rahmat kita bisa makan. Dengan 1 rahmat kita bisa mendengar. Dengan 1 rahmat kita bisa istirahat, kita bisa tidur. Berapa banyak nikmat, itu baru 1 rahmat. Bagaimana dengan rahmat yang Allah simpan dalam surga? 99 rahmat. Tidak mungkin kita bisa pikirkan ya akhal Islam. Apabila 1 rahmat ini saja kita tidak bisa menghitungnya, bagaimanakah 99 rahmat? Sebagaimana Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at." Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku di surga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Subhanallah, ikhwatal Islam. Itulah rahmat Allah. Makanya Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Artinya yang sangat luas, rahmatnya sangat luas. Oleh karena itulah malaikat pemikul arash memuji Allah dengan rahmatnya yang luas. Allah berfirman, menghikayatkan doa mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh sangat luas rahmat dan ilmu-Mu. Pengakuan seorang malaikat atau pengakuan para malaikat pemikul arash bahwasannya rahmat Allah sangatlah luas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nama Ar-Rahman dengan makhluknya yang paling besar, yaitu arash. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arash. Tatkala makhluk yang paling besar yang meliputi seluruh makhluk di bawahnya adalah arash, maka Allah menyebutkan padanya nama yang rahmatnya mencakup segala sesuatu, yaitu Ar-Rahman. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Rabb-nya sangat Rahman, sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ketika seorang hamba mengetahui bahwasannya kalau Allah mampu dan Allah mau, Allah akan azab kita akibat maksiat-maksiat kita. Tapi karena rahmat Allah mendahului kemurkaannya, Allah masih memberikan kepada kita kasih sayangnya. Masih diberikan kenikmatan, masih diberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Padahal maksiat itu terus kita lakukan setiap harinya ya akhal Islam. Cobalah kenali, ketika kita sudah mengenali bahwasanya Allah Ar-Rahman, apa yang kita rasakan di hati kita? Akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Akan tumbuh rasa raja, berharap kepada Allah. Ternyata Allah begitu luas kasih sayangnya. Maka orang yang berbuat dosa, hendaklah ia segera sadar dari dosanya. Bahwasannya rahmat Allah begitu sangat luas. Surga Allah lebih besar rahmatnya daripada dunia. Ia segera bertaubat kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Sehingga seorang hamba pun tidak berputus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azani Allah. Ketika seorang hamba mengenal bahwa Rabb-nya maha besar, dia berusaha untuk melihat bagaimana kebesaran Allah. Ternyata dunia yang kita huni sangat kecil di mata Allah. Bukankah disebutkan dalam hadis 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bila Anda melemparkan cincin di tanah lapang, apakah Anda bisa melihat cincin itu? La wallah. Itulah 7 langit 7 bumi ya akhal Islam. Dibandingkan dengan kursi Allah, tidak ada apa-apanya. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ternyata kursi Allah yang begitu luas dibandingkan dengan arash Allah, di sana Allah bersemayam, pun tidak ada apa-apanya. Rasulullah bersabda, dan perbandingan kursi Allah dibandingkan dengan arash Allah seperti cincin juga
dibandingkan dengan padang pasir. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jal. Allah yang maha besar. Apabila makhluknya begitu besar, bagaimana penciptanya ya akhal Islam? Tidakkah Anda merasakan kebesaran Allah di hati-hati Anda? Ketika kita merasakan bahwa Allah maha besar, kita pun takut kepada Allah. Ketika kita berbuat maksiat, hati kita merasa bahwa Allah agung di hati kita, sehingga kita pun lebih takut kepada Allah daripada takut kepada makhluk. Banyak di antara kita, ketika kita berbuat maksiat, lalu ada makhluk yang melihat kita, kita merasa takut. Tapi ternyata Allah tidak kita takuti ketika kita berbuat maksiat sendirian. Seakan manusia lebih agung di hati kita daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di manakah kebesaran Allah di hatimu? Di manakah kebesaran Allah di hati kita umat al-Islam? Ketika kita mengenal Allah, bahwa Allah maha besar, dan kebesaran Allah tak ada bandingannya dan tiada tandingnya, disitulah ya akhal Islam, seorang hamba akan menjadi tunduk kepada Rabbnya. Seorang hamba akan takut kepada Rabbnya, akan siksanya yang begitu berat dan dahsyat. Subhanallah akhal Islam. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa orang yang menghitung nama Allah, yang mengenal nama Allah, yang mentadabburi nama Allah, maka pasti ia masuk ke dalam surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sesungguhnya mengenal Allah adalah keberuntungan bagi seorang hamba. Seorang hamba yang tidak mengenal Rabbnya bagaikan binatang ternak, yang tidak mengetahui apa tujuan dia hidup di dunia. Yang dia tahu hanyalah memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, tidak peduli tentang halal dan haram. Mereka itu, kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah. Sementara seorang mukmin yang mengenal Rabbnya, yang mengenal penciptanya, bahwasanya dia Allah yang menciptakan dirinya, dia akan senantiasa terbimbing hidupnya. Kebahagiaan senantiasa menghampiri hatinya. Ketenangan dan ketentraman senantiasa memenuhi ruang-ruang jiwanya dan kehidupannya. Umat al-Islam, maka kenalilah Allah. Terutama di waktu kita senang, niscaya Allah akan mengenali kita di waktu kita susah. Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Rabbmu di waktu kamu susah, di waktu kamu senang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan harta, dan demikian pula berbagai macam kenikmatan. Kenalilah Allah. Niscaya ketika kita susah, Allah akan mengenali diri kita. Allah akan menolong diri kita, umat al-Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wa taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر